Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmita Roza, calon guru bendera Angkatan 9 Pesisir Selatan SMA Negeri 1 Batang Kapas. Di sini saya akan mewawancarai yaitu dua kepala sekolah. Yang pertama kepala saya sendiri yaitu SMA Negeri 1 Batang Kapas yang bernama Beta Centauri MPD. Dan yang kedua saya akan mewawancarai yaitu kepala UPT SD 251 Timo Sundai Roza Leni MPD. Di sini saya melengkapi tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang mengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmita Roza, calon guru bendera Angkatan 9. Di sini saya akan menemui kepala sekolah saya yaitu Ibu Beta Centauri MPD. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar, karena saya di sini akan mewawancarai Ibu itu tentang modul ketika 1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Di sini saya akan menanyakan Ibu tentang kasus-kasus yang di sekolah ini, Bu, yaitu mengenai siswa, guru-guru, atau yang ada yang lingkungan sekolah ini seperti kantin. Nah, jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Ibu mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, baik Bu Ocha. Jadi memang seperti yang Bu Ocha sampaikan tadi, di sekolah ini kan kita tidak hanya di bagian dalam aja ya, juga dengan pihak-pihak di luar sekolah kita itu sangat banyak sekali kita temukan kasus-kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, memang cara mengidentifikasinya adalah bagaimana sebelumnya kita mengetahui ketika dilema etika itu adalah kasus yang dimana dua itu sama-sama benar namun bertentangan, sedangkan bujukan moral salah satu benar mana yang mau kita ambil. Yang mengidentifikasinya itu tentu kita pelajari dulu, amati dulu seperti apa kasusnya, baru kita bisa putuskan ini tergolong apa. Seperti itu ya Bu. Yang seperti ini bagaimana Ibu cara menjalankannya? Pengambilan keputusan apa yang sekolah, terutama kasus-kasus di mana kan ada dua kepentingan itu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi untuk itu cara yang sederhananya saya lakukan adalah lebih banyak mengarah kepada pengambilan keputusan berbasis dengan peraturan atau regulasi, ya. Karena kita tahu bocah itu regulasi-regulasi itu ketika sudah ada, sudah diketahui orang, maka ini dapat meminimalisir dampak negatif dari kepentingan-kepentingan terhadap keputusan itu. Ya, luar biasa ya Bu. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu akan lakukan selama ini? Ya, secara sederhananya seperti ini langkah yang kita lakukan. Pertama, tentu kita harus jelas kasusnya seperti apa. Artinya di situ kita lakukan identifikasi dengan sejelas mungkin kasus ini seperti apa. Kemudian setelah kita mengetahui, tentu kita harus memikirkan kembali gitu, siapa ini yang harus kita libatkan di dalam menyelesaikan kasus ini sampai dapat keputusannya. Kemudian setelah dapat siapa yang terlibat, barulah kita ambillah data ataupun fakta yang sesuai dengan kasus itu. Nah, setelah selesai tentu kita analisis. Dari hasil analisis ini akan kita temukan solusi atau penyelesaiannya. Baru kita tetapkan keputusannya. Nah, tidak lupa setelah keputusan ini ditetapkan, jangan lupa direfleksi terakhir. Dan kadang refleksi ini ya yang sering dilupakan. Padahal ini sangat penting dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu mungkin langkah-langkahnya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap yang paling efektif gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang paling efektif itu saya rasa ini adalah bagaimana kita menguatkan kerjasama kita dengan tim-tim kita. Karena tanpa tim kita ini kalau kita bergerak sendiri sebagai seorang pimpinan itu akan terasa beratnya.
akan terasa sulitnya. Jadi yang paling efektif itu adalah memaksimalkan kegiatan kita. Oh, yang selanjutnya Bu, yang saya mau tanyakan itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan di pendidikan ini? Nah, kalau tantangan yang sering terjadi itu adalah tantangan sosial ya Bu. Ya, Iya, misalnya iya. tantangan sosial itu kadang belas kasihan gitu ya. Nah, itu yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Kalau apa ya Bu, kalau tantangan ini paling susah ditampung makanya Bu menyelesaikan, kadang-kadang ya rasa kebawa emosi, sedih, Iya. ya Bu. Nah, lanjutnya gini Bu, apakah apa yang Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Baik secara langsung maupun di tempat itu Bu. Iya. Kalau untuk jadwal yang ditetapkan ataupun waktunya gitu ya, ini tergantung jenis kasusnya. Ketika harus diselesaikan dengan cepat ya kita harus selesaikan dengan cepat. Tapi tidak mengurangi dari makna ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau memang kasusnya itu harus kita selesaikan beberapa hari, tentu kita selesaikan beberapa hari. Karena ini memang tergantung jenis kasusnya atau tergantung kondisi dan situasi yang ada. Tergantung berat atau masalahnya gitu ya Bu ya. Oh jadi Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Faktor yang mempermudah tadi mungkin saya sering sebut itu Bu, ya, bahwa bagaimana kita bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan tim-tim kita. Karena teknis di lapangan, aksi-aksi yang lebih dekat itu adalah tim-tim kita sendiri. Nah, itu faktor yang mendukung. Dari semua yang telah disampaikan tadi Bu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya. Jadi saya simpulkan dalam 2 poin pembelajarannya. Pertama, ketika kita menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan itu memang sesuai dengan prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang sudah kita sepakati bersama. Kalau kita tetapkan dengan beberapa prinsip dan teori-teori yang ada, maka keputusan kita itu meminimalisir dampak negatif yang terjadi sehingga tidak ada kepentingan lain setelah keputusan itu muncul. Itu pembelajaran pertama. Yang kedua, pembelajaran yang kita ambil bahwa kita tidak bisa bergerak tanpa kerja tim kita. Jadi kita perkuatlah kerja tim kita, optimalkan dan maksimalkan kolaborasi dengan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmita Roza SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Batang Kapas. Di sini saya menemui Kepala Sekolah UPT 215 Sundai yang bernama Rozaleni MPD. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sini saya menemui Ibu yaitu mengenai wawancara tugas saya demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 21 Ibu, pasti banyak Ibu menemui masalah-masalah, baik masalah guru maupun masalah siswa, bahkan lingkungan sekitar Ibu. Pasti Ibu mengambil keputusan banyak dilema etika. Sejauh ini Ibu yang saya tanyakan yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan memorable. Silakan Ibu jelaskan. Oke, kasus-kasus di sekolah memang ia banyak yang ditemui. Dalam pengambilan keputusan tentu kita mempelajari dulu apa kasusnya, bagaimana penyelesaiannya, dan kita evaluasi. Nah, kasus tadi bisa saja ini bisa ada dampaknya nanti setelah kita penyelesaiannya. Jadi kita lihat apa dampak setelah ini. Jadi kita penyelesaiannya kita pikirkan juga dampaknya ke depannya seperti apa. Jadi dalam penyelesaiannya kita mempertimbangkan mana yang berdampak ke etika moral nantinya atau mana yang berdampak ke lingkungan. Seperti Ibu itu menangani kasusnya, luar biasa jawaban Ibu.
Dan selanjutnya Ibu yang saya tanyakan, bagaimana Ibu cara mengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus dua kepentingan baik yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kita pikirkan dulu mana baik dan mana buruknya. Kita pertimbangkan apakah ini berdampak nantinya atau bagaimana. Jadi itu yang kita, seperti kasus-kasus yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, kadang ada siswa dengan sesama siswa. Jadi kita dalam menangani kasus kita pertimbangkan apakah ini berdampak dan tidak dengan ke sekolah, kenyamanan sekolah atau bagaimananya. Berarti harus pasti ada akibatnya, ada Iya. dampaknya ya Bu. Dan apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam selama mengambil keputusan yang efektif gitu Ibu? Prosedur yang diambil, Iya. pertama kita identifikasi dulu, identifikasi kasusnya dulu, kasusnya apa, kemudian baru kita rencanakan apa tindakan yang akan kita ambil, kemudian kita evaluasi dari pelaksanaan tadi, apakah itu berdampak positif atau bagaimana dengan lingkungan sekolah kita, juga dengan situasi lingkungan di sekolah. Luar biasa sekali Ibu ya menangani kasusnya yang seperti ini Ibu. Dan bagaimana selama ini anggapan Ibu yaitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pengambilan keputusan Iya. dalam kasus dilema etika ini. ya. Iya, setiap kasus pasti ada etika, ada dilemanya. Ya, Bu. Dalam dilema kita memikirkan dampaknya itu seperti apa nantinya. Jadi dalam penyelesaiannya kita bisa melihat dampaknya seperti apa, kemudian mana yang perlu kita selesaikan dulu, mana yang perlu kita bahas. Iya, ya. Jadi seperti itu. Berarti Bu pasti kalau sebagai kita mungkin Ibu banyak dilemanya, ada rasa kasihan ya Bu, ada rasa apa itu lawan kebenaran dan lawan itu kejujuran. Jadi Ibu yang jawaban Ibu ini luar biasa sekali yang saya tangkap ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mengatur sebuah jadwalnya Ibu untuk menyelesaikan kasus ini? Untuk jadwal itu tidak ditetapkan, cuma dalam kondisi yang bagaimana, kemudian kasusnya kasus seperti apa yang perlu ditangani cepat, berarti itu kan memerlukan jadwal tertentu, berarti harus dilaksanakan di waktu itu juga. Tapi kita tidak menentukan hari ini, hari besok, atau menunda-nunda waktu, tapi kita bisa laksanakan secepatnya, itu alangkah lebih baiknya. Kalau tidak nanti akan acara apanya, nanti kasusnya bisa berakibat fatal terhadap kita juga lingkungan nantinya. Harus ada terjadwal ya Iya. Bu. Ya. Kalau gitu Bu, kalau seperti ini pertanyaan saya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, faktor-faktor mungkin juga kita memikirkan faktor lingkungan, kemudian juga faktor kendalanya seperti apa, kenapa terjadi masalah itu. Kita akan mengaji ke belakangnya, kenapa ini terjadi, apa penyebabnya. Kita mengaji itu ke belakang dan ke depannya, dampaknya ke depan dan akibat dari kasus-kasusnya itu. Berarti kita lihat dulu apa belakangnya dan kejadiannya lanjut ke depan ya Ibu. Bagaimana kalau yang seperti ini Ibu, dari semua hal yang kita bahas tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat kita petik Ibu dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema etika ini Bu? Pengalaman Ibu itu. Ya, pengalaman yang dapat diambil dari keputusan dilema etika ini, mungkin kita bisa belajar dari sana bagaimana dalam menangani kasus tersebut. Dari satu kasus tidak ada lagi rentetan kasus berikutnya, atau tidak akan terulang hal yang berikut lagi. Jadi kita mempelajari apa penyebab dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau dapat ini penyelesaian itu memang clear, betul-betul bersih ke depannya.